Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 43 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami percobaan ketujuh yaitu hantaran listrik dalam kawat. Perkenalkan, saya Nureisha Wulandari dengan NIM D600-200-220. Rekan saya Syarina Deda Astuti dengan NIM D600-200-221 dan Muhammad Aditya Maulana dengan NIM D600-200-223. Hantaran listrik dalam kawat. Arus listrik, penghantar listrik, jenis-jenis rangkaian, arus DC, dan arus AC. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor. Muatan listrik sebagai unsur penyusun zat pada dasarnya tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil. Terdapat 3 jenis partikel subatom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Elektron dilambangkan dengan negatif dan proton dilambangkan dengan positif. Elektron dan proton adalah subpartikel yang memiliki sifat sama tetapi jenisnya berbeda. Muatan listrik yang sejenis jika didekatkan maka akan saling menolak. Sedangkan muatan listrik yang tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Hambatan adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen dengan arus listrik yang melaluinya. Seorang fisikawan bernama George Simon Ohm melakukan penelitian untuk mencari hubungan antara beda potensial dan kuat arus listrik. Akhirnya, ditemukan hukum Ohm yang berbunyi arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Pernyataan ini dinyatakan dengan persamaan I sama dengan P per R. Arus ini bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, dan dari anoda ke katoda. Arah arus listrik ini berlawanan dengan arah arus elektron, yaitu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kuat didefinisikan sebagai banyaknya suatu muatan listrik positif yang mengalir pada suatu penghantar tiap satu satuan. Hal ini dapat didefinisikan dengan persamaan I sama dengan V per T atau V sama dengan I kali T. Keterangan I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere. V muatan listrik dengan satuan coulomb dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Amperemeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Ya, selanjutnya saya akan membacakan presentasi dari Nur Aisyah. Beda potensial adalah tegangan yang timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda yang dihubungkan oleh satu penghantar. Beda potensial berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik yang lain. Hal ini dapat ditulis dengan persamaan P sama dengan V per Q, dengan keterangan P sama dengan beda potensial, V sama dengan usaha, dan Q sama dengan muatan listrik. Untuk mengukur beda potensial dapat menggunakan alat yang bernama voltmeter. Penghantar listrik adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Ada 3 jenis bahan penghantar listrik, yaitu yang pertama, konduktor. Bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, seperti tembaga, perak, emas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu semikonduktor. Semikonduktor merupakan bahan
Jika berada pada suhu rendah menjadi isolator dan pada suhu tinggi menjadi konduktor. Contohnya yaitu germanium atau Ge, silikon atau Si, dan selenium atau Se, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu isolator. Isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik seperti plastik, kayu, karet, dan lain-lain. Jenis-jenis rangkaian. Ada dua jenis rangkaian pada arus listrik, yaitu rangkaian seri dan paralel. Setiap rangkaian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan penyusunan komponen-komponen listrik secara berderet. Rangkaian seri disebut untuk membagi-bagi beda potensial sekaligus memperbesar hambatan listrik. Sehingga pada rangkaian tersebut berlaku I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. V total sama dengan V1 plus V2 plus V3 dan seterusnya. R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan penyusunan komponen-komponen listrik secara berjajar. Rangkaian ini berfungsi untuk membagi-bagi arus dan memperkecil hambatan listrik, sehingga rangkaian ini berlaku I total sama dengan I1 plus I2 plus I3 dan seterusnya. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. 1 per Rp sama dengan 1 per Ri plus 1 per R2 plus 1 per R3 dan seterusnya. Arus listrik yang mengalir di setiap hambatan pada seri sama besar, sedangkan arus listrik pada rangkaian paralel sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hantaran. Seperti bunyi hukum Kirchhoff 1, yaitu arus total yang masuk melalui suatu titik percobaan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Bunyi hukum Kirchhoff kedua, yaitu total tegangan atau beda potensial suatu rangkaian tertutup adalah 0. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Tia Maulana. Terima kasih kepada Selina Deda Astuti. Saya akan melanjutkan materi yang arus DC dan arus AC. Direct current atau biasa disingkat dengan DC merupakan tipe arus listrik searah. Sumber arus DC yang paling umum digunakan berasal dari proses kimiawi atau baterai dan aki. Hasil induksi elektromagnetik atau dinamo dan sumber energi alam yang terbarukan atau panel surya. Secara teori, arus DC adalah aliran elektron dari suatu titik dengan energi potensial listrik yang lebih tinggi ke titik lain dengan energi potensial lebih rendah. Karakteristik arus DC antara lain: 1. Nilai arus listriknya selalu tetap atau konstan terhadap perubahan waktu. Yang kedua, polaritasnya selalu tetap pada masing-masing terminalnya. Dan yang ketiga, bentuk gelombang baik atau arus versus T atau waktu maupun P tegangan versus T waktu mendatar, di mana nilai V maupun I selalu tetap terhadap perubahan waktu. Alternating current atau biasa disingkat AC merupakan tipe arus listrik bolak-balik. Arus AC adalah aliran elektron dari suatu titik dengan energi potensial listrik yang lebih tinggi ke titik lain dengan energi potensial lebih rendah. Sumber arus AC yang paling umum adalah berasal dari induksi elektromagnetik atau generator AC atau generator portable. Penggunaan arus AC yang paling umum adalah pada rumah tangga. Arus ini dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menyalakan perangkat-perangkat elektronik seperti televisi,
air conditioner atau AC, lampu rumah, dan lain sebagainya. Karakteristik arus AC antara lain: 1. Nilai arus listriknya selalu berubah-ubah atau tidak konstan terhadap waktu. Kedua, polaritasnya selalu berubah-ubah pada masing-masing terminalnya. Yang ketiga, bentuk gelombang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.